Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, perkenalkan saya Fitria Mulyanti. Kita kali ini akan bahas tentang pendekatan pembelajaran yang baru yang diusung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, ya, Bapak Abe Mukti. Di sini terkait tentang deep learning, tapi kemudian di bahasa Indonesia itu dengan pembelajaran mendalam. Berkas file ini saya dapat dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran atau Puskurjar, ya, supaya Bapak Ibu guru semua dan kita semua juga bisa memahami sebelum melakukan penerapan seperti apa deep learning atau pembelajaran mendalam. Oke. Nah, di sini ada tim penyusun dan tim menelaahnya. File ini saya akan sematkan di channel YouTube saya. Nanti bisa dicek di deskripsi, ya. Diketuai oleh Profesor Suyanto MED PhD dari UNY, dan juga di sini ada banyak tim penyusunnya beserta anggotanya dari berbagai lembaga pendidikan dan juga ada dari tingkat sekolahan. Yang saya bisa kenal mungkin Bapak Ihsanuddin, ya. Ini beliau pernah memberikan materi di sekolah tempat saya bertugas. Kemudian juga ada tim penelaahnya juga yang diketuai oleh juga Profesor Suyanto MED PhD dari UNY. Oke. Kita masuk, ya, berikutnya. Ini berupa naskah akademik dan pembelajaran mendalam di sini disingkat dengan PM, ya. PM di sini adalah sebagai solusi untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Dengan dilatar belakangi adanya perubahan masa depan yang sulit diprediksi, lalu kemudian adanya permasalahan mutu pendidikan, baik secara literasi, numerasi, high order thinking skill, serta ketimpangan mutu pendidikan. Dan juga dilatar belakangi dari adanya bonus demografi tahun 2035 dan visi Indonesia Emas tahun 2045 serta kompetensi masa depan. Hal yang melatar belakangi tadi sudah sebutkan adalah kemampuan HOTS atau high order thinking skill siswa Indonesia masih rendah. Di sini diambil dari PISA 2018. Hasil PISA mengungkapkan bahwa siswa Indonesia hanya bisa menjawab materi level 1 sampai 3 atau masih taraf lower, ya, atau LOTS. Sementara siswa negara lain itu sudah mencapai 4 sampai 6. Artinya sudah mencapai HOTS, higher in order thinking skill. Dari sini data dari grafik ini dari aspek membaca, untuk Indonesia rata-rata mencapai skornya 371, di mana lebih dari 60% itu masih di level 1. Sedangkan untuk level 2-nya sekitar 20%, dan sisanya adalah yang level 3. Jadi tidak ada yang level 4, 5, dan 6 untuk negara Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain termasuk Cina itu sudah banyak yang mencapai level 4, 5, dan 6. Untuk skor yang matematika ini Indonesia mencapai 379. Ini juga masih sama, sekitar 60% lebih, ya, yang mencapai level 1 dan sisanya level 2 dan level 3. Begitu juga untuk skor sainsnya. Skor sainsnya ini tertinggi dibandingkan dari aspek membaca dan matematika, yaitu 396 untuk Indonesia. Namun di sini masih untuk yang batasnya 60%, 50 di level 1, lalu sisanya level 2 dan level 3. Nah, begitu, ya, kondisi untuk skor PISA di tahun 2018. Sehingga untuk membentukkan naskah akademik
dalam pendekatan terkait PM ini. PM ini bukan merupakan kurikulum ya Bapak Ibu, jadi ini adalah suatu pendekatan pembelajaran, salah satu pendekatan pembelajaran yang dimana ada memiliki tujuan dan juga ruang lingkupnya yang tercantum di naskah akademik. Nah, apa sih PM itu atau pembelajaran mendalam? Secara definisi, pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran atau mindful, lalu bermakna atau meaningful, dan menggembirakan atau joyful melalui suatu olah pikir secara intelektual, olah hati dalam bentuk etika, olah rasa berupa estetika, dan olah raga atau kinestetik secara holistik dan terpadu. Nah, itu secara definisinya. Sehingga pembelajaran mendalam itu sebagai suatu solusi yang dimana kalau ini dilihat dari secara alurnya berupa tentang pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, lalu terdapat suatu proses di dalam pembelajaran tersebut, adanya olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga, sehingga mewujudkan 8 dimensi untuk profil lulusannya. Seperti apa 8 dimensi profil lulusan? Yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana di sini setiap individu itu punya keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan, serta menghayati nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian yang kedua adanya kewarganegaraan. Di sini setiap individu itu memiliki rasa cinta tanah air, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian, tanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang terkait keberlanjutan manusia dan lingkungan. Kemudian yang profil ketiga yaitu penalaran kritis. Di sini mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya profil lulusan yang keempat yaitu kreativitas. Artinya di sini harus mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan orisinal dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Selanjutnya, profil lulusan yang kelima yaitu berkolaborasi. Di sini harus mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab. Profil lulusan yang keenam yaitu kemandirian. Di sini individu yang mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, dan menyelesaikan tugas secara tepat tanpa tergantung pada orang lain. Selanjutnya yang ketujuh, kesehatan. Individu yang memiliki fisik yang prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin atau well-being. Selanjutnya, profil lulusan yang ke-8, individu yang memiliki kemampuan komunikasi intrapribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi baik lisan maupun tulisan, serta berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi. Pembelajaran mendalam ini tentunya memiliki landasan-landasan filosofis ya. Jadi tidak hanya sekedarnya gitu. Yang pertama adalah landasan filosofis yang dikemukakan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang di sini mencakup tentang yang pertama berlandaskan tujuan hidup, tidak sombong, gigih belajar, dan tuntas berkarya, optimalkan akal untuk kebenaran sejati, berani menegakkan kebenaran, berbuat untuk kemanusiaan, kemudian mengamalkan ilmu agama dengan kualitas tinggi, lalu kemudian pendidikan sebagai alat perubahan sosial menuju masyarakat berkemajuan. Filosofi yang kedua yaitu dari Bapak Ki Hajar Dewantara,
pembelajaran yang memerdekakan, kemudian berpusat pada peserta didik, ya seperti yang sudah sering ketahui ya di kurikulum Merdeka. Lalu kemudian adanya sistem AMONG dan TRICON atau kontinuitas, konvergensi, dan konsentrisitas, serta prinsip asah asih asuh, dan selanjutnya adanya pendidikan secara baik peran atas sosial, pelestari kebudayaan, membangkitkan kegembiraan. Selanjutnya dari landasan teoritisnya, secara teorinya, ini berawal dari tahun 1970-an, di mana teori pembelajaran mendalam dan adanya teori pembelajaran mendalam dan adanya pembelajaran yang dangkal. Jadi ada dua teori pembelajaran, ada yang mendalam dan ada yang dangkal. Ini dikemukakan oleh Marton dan Saljo tahun 1976. Bergerak di tahun 1900 sampai 2000-an, adanya muncul teori konstruktivisme yang kemudian dilanjutkan dengan project based learning dan keterampilan abad ke-21. Selanjutnya di tahun 2010 sampai sekarang muncul adanya integrasi teknologi, isu global, dan literasi digital. Nah, sehingga di konsep PM ini atau pembelajaran mendalam ini membangun keterkaitan antara pengetahuan konseptual dan prosedural, lalu kemudian mengaplikasikan pengetahuan pada konteks yang baru, dan berdasarkan menurut Kolb 1984 adanya dukungan experiential learning atau pembelajaran secara berpengalaman. Kemudian adanya pendekatan berbasis pengalaman baik secara refleksi, konseptualisasi, dan eksperimen. Secara kerangka pengetahuan, ini dilandasi dengan teori-teori foundational knowledge, yaitu berdasarkan dasar ilmu dan fakta, lalu meta knowledge, hubungan pola dan analisis, humanistic knowledge yang dikemukakan oleh Haig tahun 2020, yaitu terkait tentang nilai kemanusiaan dan makna yang mendalam. Selanjutnya, adanya landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini terkait tentang hakikat pendidikan. Kemudian, adanya pendidikan yang holistik mencakup budaya sistem dan lingkungan untuk menciptakan kehidupan kebangsaan yang cerdas. Selanjutnya, adanya peran pembelajaran mendalam. Fondasi sistem pendidikan nasional itu untuk mengembangkan intelektual, moral, dan kinerja peserta didik. Lalu kemudian memadukan kesadaran spiritual, sosial, kontekstual, dan kegembiraan lahir batin. Lalu mendukung kualitas pembelajaran berbasis kultur masyarakat yang sesuai visi pendidikan nasional berdasarkan Dewantara tahun 1967. Lalu landasan yuridis dan empiris. Landasan yuridis seperti ini, lalu kemudian adanya landasan empiris ya. Adanya perubahan kurikulum, kompetensi masa depan, dan pembelajaran bermakna. Nah, dari kerangka ini disusunlah kerangka kerja PM, mulai dari kerangka pembelajaran dari lingkaran yang keluar. Kita bisa baca praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Lalu kemudian adanya pengalaman belajar dengan cara memahami, mengaplikasi, lalu kemudian merefleksi. Dan selanjutnya adanya yang masuk ke dalam lingkaran yang lebih dalam lagi, yaitu adanya prinsip pembelajaran yang tadi 3 itu prinsipnya: berkesadaran, mindful, menggembirakan, joyful, dan bermakna atau meaningful learning. Selanjutnya hingga tercapainya dimensi profil lulusan yang 8 tadi itu, dan sehingga inilah yang menjadi suatu kerangka kerja dari pembelajaran mendalam. Nah, di sini tentu yang perlu diketahui terkait prinsip pembelajaran yang tadi yang sudah disebutkan, berkesadaran atau mindful learning. Di sini pengalaman belajar peserta didik
diperoleh ketika mereka memiliki suatu kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Selanjutnya, peserta didik juga perlu memahami tujuan pembelajarannya, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif untuk mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Ini bisa dikemukakan oleh guru ataupun oleh murid. Lalu kemudian meaningful learning atau bermakna. Peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya ke dalam situasi nyata. Nah, proses belajar peserta didik tidak hanya sebatas memahami informasi saja, namun harus berorientasi pada kemampuan mengaplikasi pengetahuan. Prinsip berikutnya yaitu perlu adanya joyful atau menggembirakan. Jadi pembelajaran yang menggembirakan itu merupakan suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Rasa senang dalam belajar itu membantu peserta didik terhubung secara emosional, sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Dari prinsip tersebut yaitu muncul adanya guru itu harus bisa memberikan pengalaman belajar kepada murid dengan adanya pertama memahami, ya, dengan adanya pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Lalu pada saat pengaplikasiannya, di sini adanya pendalaman pengetahuan dan perlu juga untuk merefleksikan dengan cara untuk aspek regulasi diri. Nah, kalau sebelumnya kita mengetahui tentang taksonomi Bloom, untuk di pembelajaran mendalam ini dikemukakan tentang the Solo Taxonomy, yaitu structure of observed learning outcome. Jadi hasil belajar yang diamati secara terstruktur, ya. Untuk yang bagian ke atasnya kita juga kompetensinya yang didapat. Untuk tingkatan yang pertama yaitu mulai dari prestruktural. Ini terdapat kompetensinya di sini dalam kategori atau artinya tidak memiliki kompetensi, ya. Jadi ada kegagalan, inkompetens, belum kompeten gitu. Kemudian ada misis poin yang ada kesalahan. Lalu selanjutnya beranjak kepada unistruktural. Yang selanjutnya lagi ada multistruktural, dan di sini ada kompetensinya. Semakin meningkat lagi relasional, di sini juga ada kompetensinya untuk relasional. Dan yang terakhir extended abstract, ya. Di sini tingkatan yang tertinggi di Solo Taxonomy. Ini juga adalah kompetensinya, yaitu create, formulate, generate, hypothesize, reflect, dan theorize. Nah, kalau kita buat matriksnya untuk taksonomi Solo, taksonomi Bloom, dan pengalaman pembelajaran serta deskripsinya, kita buat di matriksnya. Untuk irisannya di sini untuk deep learning itu sudah ke tahap cakap atau secure, dan unggul atau excellence. Nah, di sini untuk taksonomi Solonya itu berarti di tahapan di tingkat relasional dan berpikir abstrak yang mendalam, ya. Berarti sudah ke tahap ke 4 dan 5. Begitu juga untuk taksonomi Bloom juga sama, ya. Taksonomi Bloom itu udah ke tahap C4, C5, dan C6. Nah, di sini pengalaman belajarnya juga sudah ke tahap mengaplikasi dan merefleksi, dan secara deskripsinya itu artinya di tahap cakap itu mampu menghubungkan ide-ide siswa tersebut, ya. Lalu kemudian di tahap yang unggul atau excellence, siswa itu mampu memperluas dan menerapkan ide, sehingga kita bergerak dari bukan pembelajaran dasar tapi sudah kepada pembelajaran yang mendalam, dimana bisa diketahui untuk hasil belajarnya teramati bisa berdasarkan taksonomi Solo, taksonomi Bloom,
pengalaman belajar PM untuk melihat indikator-indikator ketercapaiannya. Next. Nah, di sini pengalaman belajar yang pertama adalah memahami. Tahap awal, peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Pengetahuan pada fase ini terdiri dari pengetahuan yang esensial, aplikatif, dan juga nilai dan karakter. Lalu kemudian mengaplikasi di sini ada mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual. Lalu selanjutnya adalah merefleksi. Di tahapan refleksi ini melibatkan regulasi diri atau self-regulation sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri. Itu bisa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap cara belajar mereka. Nah, di sini selanjutnya adalah kerangka pembelajaran praktis pedagogis, ya, artinya di sini strategi mengajar yang dipilih oleh guru itu harus mampu mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Lalu kemudian lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran di sini menekankan adanya integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung PM ini. Lalu selanjutnya adanya pemanfaatan teknologi digital. Pemanfaatan teknologi digital juga memegang peran penting sebagai katalisator atau pemercepat, ya, untuk terjadinya pembelajaran mendalam. Lalu adanya kemitraan pembelajaran atau learning partnership. Sehingga di sini perlu adanya hubungan yang sinergis dan dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Nah, elemen ekosistem yang diterapkan di sini tentunya ini memberikan alur gitu ya, yang terlibat elemen-elemen yang terlibat dalam penerapan PM ini. Pertama adalah Kemendikbudristek memberikan arahan atau instruksi kepada dinas pendidikan baik secara tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota. Lalu kemudian selanjutnya diberikan kepada satuan pendidikan, sehingga untuk satuan pendidikan tersebut dapat diberikan adanya kepada guru-guru untuk diterapkan di pembelajaran kepada siswanya, baik diterapkan secara kurikulumnya, asesmennya dalam pembelajaran, dan adanya dukungan dari keluarga dan masyarakat, serta adanya dukungan juga secara teknologi digital, media, dan mitra profesi. Nah, transformasi peran guru dalam ekosistem PM ini bukan secara piramida, ya, tapi dalam bentuk piramida terbalik. Dari sini dari guru, lalu kemudian kepala sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Harapannya di sini guru itu sebagai aktivator, kolaborator, dan culture builder, ya, pembangun kebudayaan. Tahapan untuk implementasi PM ini, nah, yang pertama adalah yang harus dilakukan tahap pertama, sosialisasi PM kepada semua pemangku kepentingan. Lalu tahap yang kedua, identifikasi dan pemenuhan kebutuhan sumber daya, baik untuk pada level guru, satuan pendidikan, sumber belajar, dan dinas pendidikan, dan lainnya. Lalu tahap ketiga, uji coba dalam lingkup yang terbatas. Yang keempat adalah evaluasi hasil dan perbaikan sistem. Yang tahap kelima yaitu penerapan PM secara luas. Lalu yang keenam, refleksi dan tindak lanjut untuk perbaikan selanjutnya. Oke, untuk di tahap yang ketiga ini uji cobanya masih dalam lingkup yang terbatas, ya. Jadi beberapa daerah atau beberapa sekolah yang menerapkan untuk implementasi PM dulu, lalu adanya evaluasi dan perbaikan, lalu penerapan PM-nya secara meluas, dan selanjutnya ada refleksi dan tindak lanjut. Nah, rekomendasi strategis yang dapat diberikan yaitu yang pertama,
penetapan PM sebagai fondasi utama dalam peningkatan proses dan mutu pembelajaran. Lalu kemudian penerapan PM pada setiap jenjang pendidikan perlu didukung oleh lingkungan pembelajaran yang kondusif, kemitraan pembelajaran yang luas dan bermakna, dan pemanfaatan teknologi digital yang efektif. Selanjutnya, perubahan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi menjadi profil lulusan dengan 8 dimensi. Jadi bertambah ya profil lulusannya. Yang keempat, penyelarasan antar peraturan perundang-undangan terkait dengan standar nasional pendidikan, kurikulum, buku teks pelajaran, proses pembelajaran, dan asesmen. Yang kelima, pengalokasian 10% dari jam pelajaran untuk PM interdisipliner. Yang keenam, penata ulang materi esensial dalam capaian pembelajaran atau CP. Selanjutnya, yang ketujuh, adanya peningkatan kompetensi guru. Antara lain, adanya program pelatihan terintegrasi, pendampingan, atau pembimbingan tentang pendekatan PM. Mahasiswa calon guru diseleksi secara ketat dengan kriteria minat dan kecintaannya, serta kemampuan akademik yang dilakukan secara nasional oleh LPTK yang menyelenggarakan PPG, sehingga perlu dibuat tes seleksi yang terstandar untuk mengukur kemampuan akademik. Penyelenggaraan program pendidikan profesi guru untuk memberikan bekal pendidikan dan pelatihan PM. Selanjutnya, menambahkan bimbingan konseling, pendidikan nilai, dan pola pikir bertumbuh atau growth mindset dalam muatan kurikulum PPG dan pelatihan guru lainnya. Adanya revitalisasi fungsi guru inti atau master teacher di setiap klaster satuan pendidikan yang memiliki tanggung jawab untuk pengembangan profesionalisme guru di wilayah yang menjadi tugasnya. Selanjutnya, pemberdayaan komunitas belajar. Lalu kemudian adanya pengurangan beban mengajar. Wah, ini sepertinya kabar gembira ya bagi guru. Rekomendasi selanjutnya yaitu adanya penyiapan dan peningkatan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun budaya belajar dan budaya mutu. Lalu adanya kapasitas supervisi pengawas sekolah atau penilik dalam proses pendampingan, pembinaan, dan pengembangan kompetensi guru. Kemudian adanya penyusunan buku guru dan buku siswa ya, supaya ini untuk memperjelas bagaimana implementasinya PM, baik untuk guru dan bagaimana untuk penerapannya di siswa ya. Perlu adanya buku guru dan buku siswa, khususnya dalam implementasi PM. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam implementasi PM di sekolah. 12. Pengembangan asesmen formatif dan sumatif dengan penekanan pada asesmen yang otentik dan holistik ya. Yang ke-13, penyusunan panduan mekanisme dan prosedur monitoring dan evaluasi implementasi PM. Nah, ini perlu ya untuk dilakukan monitoring dan evaluasi, karena kalau yang saya ketahui yang untuk kurikulum Merdeka itu tidak ada monitoring dan evaluasi ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, semoga memberikan wawasan atau gambaran bagaimana terkait penerapan pembelajaran mendalam. Oke. Tetap semangat Bapak Ibu guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.